Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bu Direktur dan Panitia, saya bersyukur bisa berjumpa lewat online. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat bagaimana dua narasumber memberikan edukasi yang bermanfaat bagi kita di masa daring. Pada kesempatan saya ini, saya hanya memberikan berbagi ilmu, pengalaman saya yang selama ini saya sudah lakukan, dan di Poltekkes Jakarta 1 kami sudah menyiapkan metode pembelajaran daring. Slide. Oke, kita bisa lihat bahwa ternyata bukan hanya di Indonesia yang terjadi, tapi World Bank juga menyatakan bahwa beberapa negara mengalami akses pembelajaran lewat daring di saat pandemik. Demikian juga di beberapa riset menyatakan bahwa edukasi melalui daring tetap dapat dilakukan. Slide lanjut. Oke, ini adalah penelitian dari Harvard University, di mana dinyatakan bahwa memang tetap pembelajaran bisa dilakukan dengan supporting berupa media online. Lanjut. Nah, Bapak Ibu nih bisa melihat bahwa selama stay at home, masih bisa mengedukasi pengamas melalui media, dari Twitter, dari Facebook, maupun dari radio. Lanjut. Nah, ini juga salah satu media daring. Lanjut. Nah, ini saya ambil dari ikut webinar. Jadi kelebihan dari saat sekarang ini kita bisa ikut webinar di mana-mana. Saat ini ada beberapa webinar, Ternate, Jambi, dan Medan yang bersamaan. Mungkin saat sekarang ini pada ikutan deg-degan nih, nyari-nyari absensi. Ya, ternyata pada saat seperti ini saya dapat di waktu ikut webinar di Padang. Menurut Prof. Heri, ternyata memang 98% kuliah saat ini memang memodifikasi antara daring dengan perkuliahan seperti biasa. Jadi kombinasi. Lanjut. Nah, ini adalah teori marketing. Bagaimana ternyata Zoom itu bisa naik pemasarannya dari bulan Desember hanya 10, kemudian dia bisa ini dalam ribuan ya server. Dan April sudah menjadi 300.000 server. Bayangkan kalau sekarang bulan Mei dan Juni. Lanjut. Nah, ini juga ketika kami harus melakukan ujian karya tulis ilmiah melalui daring, dan saat saya harus menguji disertasi dari public health, ternyata juga melalui daring. Lanjut. Nah, pada saat itu Bu Direktur memberikan link course resusitasi simulation. Saya ikut daftar tuh dan dapat, dan saya bisa belajar di United Kingdom melalui daring. Lanjut. Nah, di kedokteran kami melakukan yang namanya telemedicine. Jadi ke depan pasien bisa menceritakan masalahnya, kemudian juga bisa menceritakan apa yang menjadi problemnya melalui media. Lanjut. Nah, ini adalah materi yang diambil dari Dr. Oktarina. Dapat dari mana lagi? Dari webinar kemarin, di mana Poltekkes Bandung mengadakan. Nah, di sana dicatatkan bahwa video dalam media pembelajaran bisa dibuat sendiri atau kita mengambil dari YouTube. Kemudian juga kita bisa membuat dari e-book maupun dari aplikasi yang udah ada. Kalau Anda punya Android, saya sendiri mempunyai aplikasi buku saku kedokteran, ada SOP keperawatan, SOP kebidanan, itu bisa di aplikasi. Nah, kemudian kita juga bisa berdiskusi melalui WhatsApp. Lanjut. Nah, ini adalah perencanaan saya ambil juga dari kemarin seminar di Poltekkes Bandung, di mana dinyatakan bahwa video kuliah bisa kuliah pribadi langsung, tetapi bisa dikombinasikan dengan video, kemudian video classroom juga bisa dilakukan. Dan itu semua adalah online learning. Lanjut. Nah, oleh karena itu, semua Poltek dan kita di jurusan juga harus siap-siap dengan teknologi, aplikasi, dan
seperti Zoom, ya. Jadi aplikasi di Android kita harus siap, dan referensi elektronik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, believe it or not, kita bisa lihat WhatsApp adalah media yang paling laku selain TikTok, ya. TikTok juga pasti Bapak Ibu pada sering nyanyi ya, bersama-sama asal jangan di kamar mandi ya. Tetapi WhatsApp itu sangat laku sekali karena skornya paling tinggi ya. Dan Facebook tetap merupakan media yang sangat laku. Masih lebih tinggi dari Instagram. Lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata apa yang dikatakan Prof. Heri dari Dikti, ternyata memang tetap kita harus mengkombinasikan tatap muka dengan daring online, ya. Jadi sebesar 32%. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bimbingan dari Bu Direktur dengan saya pada saat kita menguji satu mahasiswa membuat karya tulis ilmiah, dia melakukan penyuluhan dan melakukan lewat online. Dan semua itu diberikan lewat media WhatsApp. Ini adalah media WhatsApp. Ada penjelasannya, kuesionernya, dan ada penyuluhannya, kemudian dilakukan sebelum dan sesudah. Jadi penelitian yang melakukan eksperimen sederhana, di mana terjadi peningkatan pengetahuan dengan metode WhatsApp yang bisa dilaksanakan oleh siapapun dengan menggunakan Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya ngajarin bagaimana kita mengedit pakai handphone, artinya semua orang punya handphone. Lanjut. Nah, gambar ini adalah gambar yang beredar dan kemarin dipakai oleh Dr. Wahyu ketika presentasi di Universitas Veteran. Dia menggunakan ini karena memang sederhana. Tapi kalau Bapak Ibu tanya mengedit dengan fasilitas handphone, kemudian menuliskan, kemudian segera men-sharekan di antara grup WhatsApp. Dan ternyata cukup efektif. Lanjut. Nah, ini juga baru dapat dari Singapura, kemudian diedit, kemudian kita share lagi, kita tambahkan warnanya, kita tambahkan, kemudian kita kirim. Lanjut. Nah, sekarang ngedit foto. Nah, sekarang kita ngedit dengan handphone. Lanjut. Nah, ini adalah gambar resusitasi yang anak-anak mahasiswa lakukan. Kemudian kita mengklik edit, kemudian kita edit, ya, kemudian lanjut, kemudian lanjut Mas. Nah, ini pada saat resusitasi terlalu cepat. Jadi pada saat untuk edukasi saya perlu gerakan yang lambat untuk mengetahui tekanan pada sternum. Ya, lanjut. Nah, kemudian supaya keren, maka kita menambahkan lagu supaya lebih wah. Ya, lanjut. Oke, sekarang kita lihat dulu sebelum diedit dan sesudah diedit. Silakan. Panitia. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini awal ya. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, stop. Setelah diedit, boleh yang kedua. Ini diperlambat dan diberi lagu yang terus. Ya. Dan ini adalah hasil karya dari mahasiswa kita untuk belajar saling berbagi dalam grup. Oke, saya rasa stop. Boleh lanjut ke PPT. Oke, lanjut ke PowerPoint. Oke, lanjut Mas. Nah, ini adalah dari YouTube pada saat acara dengan Poltekkes Jambi. Bagaimana caranya? Kita cukup melink www itu, kemudian lanjut. Lanjut. Oke, nah perhatikan. Di sana saya tambahkan www.ss.
Disitulah letak bagaimana kita mengambil. Setelah itu dia akan keluar menjadi, ya sebelumnya ini, lihat, perhatikan, ada SS, kemudian di enter, kemudian dia keluar menjadi unduh. Kalau mau ngunduh, jangan menjadi density yang besar, yaitu 7200. Lebih baik 360, kenapa? Karena itu lebih ringan buat laptop maupun buat handphone Anda. Lanjut. Nah, oke. Kita lihat ya bagaimana kita mengambil dari YouTube, kemudian kita mengedit menjadi buat bahan edukasi. Media karang gigi sehingga bisa merusak gigi. Silakan. Ada poinnya, rajin gosok gigi atau giginya ntar copot atau lepas. Oke, lanjut ke PowerPoint. Oke. Nah, kadang-kadang ketika kita mendapat video atau membuat video, ya, ternyata video itu sangat besar sehingga kita membagi share melalui WhatsApp itu menjadi sulit. Oleh karena itu, kita bisa mengecilkan program video kita menjadi yang lebih kecil. Lanjut. Bapak Ibu sekalian nggak usah bayar, masuk ke website online converter, lanjut bisa upload video langsung dari YouTube, atau memilah, lanjut, mengambil dari file folder di laptop kita. Lanjut. Nah, perhatikan. Step 1 adalah memilih file, step 2 memasukkan, step 3, perhatikan. Kalau di sini keluar 9 MB, berarti sudah bisa masuk WhatsApp. Tetapi kalau kita mau kecilin lagi, 5, kita entry di sana 5. Dia akan bisa mencapai 5. Kemudian audionya oke aja, lanjut kita enter. Nah setelah itu lanjut, setelah proses dia akan bilang silakan download. Dan Anda dapat gratis editor dari mesin yang cukup canggih untuk bisa di-share lewat WhatsApp. Lanjut. Nah yang berikut kita menggunakan video editor. Video editor ini lebih susah menggunakan Wondershare, ya. Tetapi kelebihannya dia sangat bagus. Jadi bisa easy mode maupun full mode. Lanjut. Nah, kita perhatikan. Pertama kita tarik dulu import dari file yang ada di laptop kita. Import, kemudian sampai dia masuk ke folder, ya. Lanjut. Setelah dapat, tarik dari folder menuju ke arah tempat video atau foto. Jadi Bapak Ibu sekalian, habis ini kita bisa ngelihat video karya dari dosen jurusan kebidanan yang berasal hanya dari foto. Tetapi kemudian diberikan musik sehingga jadi wah banget. Ya, oke. Kemudian lanjut ada folder soundnya, lanjut. Nah perhatikan, ada foto atau video yang bisa masuk, kemudian ada audio yang bisa masuk. Dan pengerjaannya cukup sekitar 10-15 menit. Lanjut. Kita bisa ngedit, di mana kita bisa menambahkan density-nya, kontrasnya, warnanya, atau seperti tadi, mengurangi kecepatan dari video tersebut. Lanjut. Nah, fasilitas edit ini bisa merubah, mengcropping. Jadi nggak usah lagi cropping di tempat folder kita, tapi langsung di mesin ini. Lanjut. Nah, setelah itu
setelah oke, Anda ekspor untuk menjadi video. Lanjut. Nah, ketika keluar, jangan kaget kalau terlalu besar. Misalkan 100 MB, nggak perlu khawatir. Anda kecilkan density-nya. Jadi di sana saya menurunkan density-nya ya untuk menjadi lebih kecil. Ya. Jadi setelah saya keluar, itu ternyata density-nya lebih kecil. Saya setting semuanya. Sound-nya semuanya dikecilin sehingga density-nya kecil. Ya. Kemudian kita enter. Lanjut. Nah, dia processing, kemudian dia membuat video tersebut, lanjut. Nah, finishing, kemudian kita ambil di foldernya. Ya, jadi nggak terlalu susah asal Anda bisa melakukan seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita lihat dulu supaya jangan pada ngantuk karena sudah jam 11. Biasanya nungguin absen deg-degan, kita nonton lagu film senam dari di-share. Nah, ini adalah penelitian unggulan dari Bu Made Riasmini, Poltekkes Jakarta 3, di mana beliau membuatkan senam buat lansia, tetapi kelemahan adalah tidak bisa di-share di WhatsApp. Kemudian dieditkan oleh saya menjadi bisa masuk WhatsApp, karena sangat kecil. Daripada tadinya awalnya itu harus lewat beli CD. Ternyata dengan WhatsApp bisa bersama. Ya. Oke, lanjut video berikut. Nah, video berikut teknik pijit bayi dari Gurus, di mana ini juga sama, mau dipercepat supaya bisa masuk ke WhatsApp. Karena kalau nggak besar sekali. Ya. Lanjut, udah stop dulu, di stop. Oke, masuk ke materi lagi. Oke, masuk ke PowerPoint. Oke, lanjut Mas. Nah, sekarang kita menggunakan yang namanya Any Video Convert. Ya, ini bisa di-download. Nanti kalau ada yang minta boleh saya kasih folder aplikasinya. Bisa dilewat personal komputer. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita cukup mengambil video. Jadi kita misalkan kita hobi lagunya Maroon 5, kemudian kita mau rubah menjadi MPEG player, maka kita bisa ngambil dari video. Ya, kita entry, lanjut. Nah, perhatikan, itu adalah fasilitas memotong. Artinya, kalau videonya panjang, kita bisa memotong menjadi kecil. Kemudian, perhatikan juga dia bisa mengedit komposisi video density-nya. Jadi tadi saya udah katakan yang paling gampang untuk masuk video di WhatsApp itu sekitar 360 ya. Jadi bisa diedit juga. Lanjut. Nah, perhatikan, ini adalah pencegahan stunting. Dimulai dari keluarga, dari BKKBN. Kita bisa ambil, kemudian kita bisa edit, kita jadi bahan kuliah kita tanpa kita mengganggu, kita menuliskan memang sumbernya berasal dari BKKBN. Ya, kita ambil di awal, kita potong di akhir. Kenapa? Karena di akhir itu sudah merupakan tidak lagi merupakan media bagi pembelajaran kita. Maka kita lanjutkan dipotong, kemudian di enter. Lanjut Mas. Nah, perhatikan. Anda bisa melihat ternyata dari 20 MB berubah menjadi 14. Berarti, perhatikan juga menitnya dari 3 menit berubah menjadi 2
menit 19 detik. Lanjut. Nah, kita nonton dulu ya. Film ini bagus, video ini bagus buat seluruh tenaga kesehatan. Silakan diputar. Oke, balik lagi ke PowerPoint. PowerPoint-nya boleh. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau Anda percaya atau tidak, ternyata PowerPoint itu bisa menjadi video. Jadi hari ini, materi yang kita saksikan pada hari ini, sudah saya edit dan menjadi video, dan beberapa teman sudah saya kirimkan dalam bentuk video. Apakah bisa? Bisa. Lanjut. Perhatikan caranya, masukkan PowerPoint tersebut, kemudian save as, lanjut. Perhatikan, ambil menjadi movie atau Microsoft Movie. Di save, lanjut. Nah, sekarang sudah jadi video, bisa kita putar, kita lihat. Benar enggak apa yang saya omongkan dari PPT menjadi movie? Betul ya, teman-teman. Ini adalah hasil dari PPT yang tadi sudah jadi video. Jadi nanti semua peserta bisa mendapatkan video ini. Oke. Ya, di-close lagi biar waktunya nanti bisa buat diskusi. Lanjut ke PowerPoint. Balik ke PowerPoint, sorry. Kenapa? Oke, PowerPoint-nya boleh. Boleh PowerPoint-nya di-sharing sebentar ya. Sebentar ya, sambil mendengarkan kita diskusi sebentar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata media itu bisa segala macam. Ya. Bisa dari PowerPoint, bisa dari YouTube, bisa dari materi manapun. Kemudian kita bisa gunakan untuk daring. Ya, ini mundurin sebentar, sorry Mas. Sebelum ini satu. Jadi inilah stop dulu nggak apa-apa, udah di sini aja dulu. Jadi kita perhatikan bahwa kita bisa melakukan modifikasi teori dengan menjadi video yang kemudian kita bisa share ke WhatsApp. Ke seluruh siswa kelas. Itu yang paling gampang. Kenapa tadi kita harus sepakat, media WhatsApp adalah media yang dipilih oleh banyak orang. Ya. Kemudian kita
bisa mengirimkan materi pelajaran kita. Kalau di sini kita resusitasi kardiopulmoner, jantung pulmoner, kita kasih dalam bentuk e-books, kemudian kita kirimkan video interaktifnya, dan kemudian mahasiswa bisa melakukan pelatihan mandiri. Setelah itu mahasiswa menggunakan boneka untuk Phantom RGP, kemudian mereka masing-masing harus merekam untuk melihat hasil apakah sudah sesuai dengan SOP atau standar prosedur resusitasi yang baku. Ya, oke. Kemudian kita juga mengajarkan pada media interaktif di mana pada contoh hari ini kita membawakan bagaimana mereka menggunakan masker dengan benar. Diajarin dulu cara motretnya, kebetulan kita bisa mengajarkan fotografi, kita mengajarkan edit video, kemudian mereka membuat videonya, mengeditnya, dan tugas akhir mereka adalah berupa hasil dari pembelajaran media interaktif. Oke, kita lanjut dengan melihat video teori RGP maupun resusitasi kardiopulmoner. Silakan. Bisa diputarkan videonya RGP teori RGP. Oke, boleh di stop, lanjut ke video berikut. Ya, nah ini adalah video yang wajib semua mahasiswa kita membuat untuk kita melihat seberapa mereka berhasil melakukan teori yang sudah diberikan dan mereka jalankan dengan baik. Kemudian tekanan yang benar, kemudian angkatan dahi, dagu, kemudian kita nafas buatan yang benar. Oke, lanjut ke video masker. Ini adalah kewajiban dari semua mahasiswa di jurusan kami di Poltekkes Jakarta 1 untuk membuat video edukasi menggunakan masker dengan benar. Pertama, sebelum kalian menggunakan masker, pastikan tangan kalian bersih terlebih dahulu. Kalian bisa membersihkan tangan kalian dengan cara mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Pertama, kalian pastikan bersihkan pada bagian telapak tangan hingga punggung tangan. Kemudian sela-sela jari, setelah itu buku-buku jari, kuku-kuku jari, dan ibu jari. Nah, di sini ada dua jenis masker. Yang pertama itu ini jenis masker yang hirup, yang karetnya dikaitkan di telinga. Lalu di sini ada masker yang untuk hijab. Dia karetnya terkait. Pertama, di masker ini setiap masker itu terdapat dari dua bagian. Yang pertama bagian depan yang berwarna hijau dan bagian belakang yang berwarna putih. Jika kalian raba, masker ini terdapat kawat yang lentur pada salah satu bagiannya. Kawat yang lentur ini berada di bagian atas untuk ditempelkan di tulang hidung. Pertama, di sini kalian tempelkan masker yang ada kawatnya, kemudian kalian tekan sesuaikan dengan tulang hidung. Lalu setelah itu, di sini karetnya kalian kaitkan di telinga. Setelah itu kalian tarik bagian dagunya hingga ke bawah dan pastikan semua masker menutupi area muka. Kalau yang satu lagi, di sini yang bagian hijab. Pertama kalian bisa tarik karetnya, lalu kalian kaitkan di bagian kunciran. Lalu setelah itu kalian tekan juga bagian kawatnya untuk menutupi rongga sehingga tidak ada rongga udara yang masuk. Selesai. Terima kasih. Nah, ini tugas dari seluruh mahasiswa kita. Oke, lanjut ke PowerPoint.
Oke, ya, lanjut PowerPoint berikut. Nah, jadi kami di Poltekkes Jakarta 1 sudah siap berubah dengan menggunakan metode daring atau online untuk siap dalam menghadapi masa new normal era dalam pembelajaran mahasiswa kita untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Lanjut. Ada poin terakhir? Terima kasih. Oke, Ibu sekalian, ini bukan promosi, tapi ini adalah edukasi yang kita buat dengan norma dari tadinya hanya suara. kita menjalankan aktivitas Gabung wajib menggunakan foto masker dengan benar. dengan media video, Lalu bawa hand kemudian sanitizer dijadikan satu. yang digunakan saat Apa? sebelum Karena dan kalau sudah dengar suara doang, aktivitas kita. Bawalah tisu basah untuk membersihkan handphone, kacamata, melihat, atau alat bawaan kita. Bahkan melihat lagi, barang ulangi bawaan lagi, ke kantor. orang jauh Hindari membawa tas ke kantor itu ke dalam rumah saat kembali ke rumah. ini ulang Jaga bagi jarak, seluruh dosen untuk mulai saat membuat duduk, edukasi, saat antri, membuat materi yang belanja, menggunakan termasuk saat kita media. beribadah. Saat di kantor, jangan lupa bawa Kemudian bekal masukkan dan bawa beberapa alat makan. materi tambahan Dan jika kita mau memesan makanan, biasakan pesan makanan yang dimasak dengan matang dan disajikan dalam keadaan panas. Konsumsi makanan bergizi, perbanyak makan sayur dan buah-buahan, dan minumlah multivitamin. Tidak perlu yang bermerek. Jangan lupa dengan herbal asli Indonesia. Minumlah jahe, kunyit, temulawak, sambiloto, atau meniran. Nah, saat balik ke rumah, ingat prosedur pulang ke rumah. Segera bertukar pakaian, menaruh pakaian bekas ke dalam ember bersabun, langsung mandi dan keramas. Barulah boleh kita bertemu dengan keluarga setelah kita mandi. Hayo, tetap jaga kesehatan di new normal era. Saya, Dr. Yusuf Kristianto, motivator kesehatan. Terima kasih. Kita melawan corona. Terima kasih Bapak Yusuf yang sudah berbagi pengalaman dengan kita terkait dengan perkembangan media pembelajaran interaktif di Poltekkes Jakarta 1. Bapak Ibu yang berbahagia, yang tadi disampaikan oleh Bapak Yusuf adalah cara sederhana yang dapat kita lakukan dengan alat yang ada di sekitar kita. Tentu ini menjadi tantangan kita sebagai dosen untuk meningkatkan kualitas media pembelajaran kita yang lebih interaktif. Tentunya dengan teknologi IT yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Doto dan juga Pak Ziki terkait dengan virtual lab dan pembelajaran berbasis augmented reality.